Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini, keluarga juga saudara-saudara kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Ada surat dalam Al-Quran di nomor urut yang ke-79. Nama suratnya adalah An-Nazi'at, yang berarti malaikat pencabut nyawa. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya malaikat pencabut nyawa, sampai diabadikan dan ditulis dalam Quran di nomor urut yang ke-79 di ayat yang pertama dan kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat pencabut nyawa yang keras, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Dari dua ayat tersebut kita bisa pahami ada dua karakter malaikat pencabut nyawa kita. Ada yang dicabut nyawa atau ruhnya dengan cara keras, dan ada yang dicabut nyawa atau ruhnya dengan cara lemah lembut. Apabila saya sodorkan satu pertanyaan kepada jamaah, lebih baik mana atau lebih pilih mana? Dicabut nyawa kita nanti dengan cara keras atau lemah lembut? Tentulah jawabannya ingin dicabutnya dengan cara lemah lembut. Allah hapuskan, Allah bersihkan dosa-dosa kita sesuai dengan kehendaknya. Allah bersihkan dosa kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ada yang dicabut, ada yang dibersihkan dosanya dengan cara diberikan ujian. Ada yang dibersihkan dosanya dengan cara Allah berikan dia musibah. Ada yang dibersihkan dosanya dengan cara Allah berikan dia penyakit. Tapi ada manusia yang Allah bersihkan dosanya bukan dengan ujian, juga bukan dengan musibah atau penyakit,
tapi ada manusia yang Allah bersihkan dosanya dengan cara kerasnya sakaratul maut. Dalam satu hadis rawahu Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, innal mu'mina la ya'malul khoti'ah fayushaddadu lahu indal maut. Orang beriman pernah berbuat dosa, dan kita semuanya pasti memiliki dosa. Ada satu manusia yang tidak memiliki dosa disebut maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersihkan dosa orang beriman dengan cara kerasnya sakaratul maut. Maka rasa sakit yang diderita oleh orang beriman ketika ruh keluar dari jasadnya tanpa dia sadari, sebenarnya itu adalah penggugur atau penghapus dosa-dosanya. Ketika sakit yang dia derita, ketika mengalami sakaratul maut, itu penggugur dosa, maka dia menghadap Allah, maka dia berpulang ke rahmatullah, tidak memiliki atau tidak membawa dosa, maka yang dia bawa adalah ampunan dan pahala ibadah. Maka derita yang dialami oleh orang beriman ketika sakaratul maut tujuannya adalah menghapus dosa, tapi dia meninggal dunia tidak membawa dosa, yang dia bawa adalah pahala ibadah. Dalam satu hadis yang sama, hadis rawahu Imam Muslim sahih, Nabi mengatakan, mautul mu'min bi'araqil jabin, tanda meninggal dunianya orang beriman keningnya, pelipisnya atau jidatnya mengeluarkan keringat. Kenapa orang beriman keningnya, pelipisnya, jidatnya ketika meninggal mengeluarkan keringat, menahan sakitnya, deritanya sakaratul maut, sampai sakit yang dia derita, sampai rasa sakit yang dia derita ketika sakaratul maut, sebenarnya dia mengeluarkan keringat. Maka salah satu tanda orang beriman meninggal dunianya, meninggalnya mengeluarkan keringat, itu tandanya menahan sakitnya sakaratul maut, tapi tujuannya adalah menghapus dosa-dosanya. Namun sebaliknya Rasulullah pernah bersabda, wa innal kafira la ya'malul hasanah fayusahalul lahu indal maut liyujza bihi. Orang kafir pernah berbuat kebaikan. Di tengah-tengah kita banyak orang kafir yang hatinya baik. Di tengah-tengah kita banyak orang kafir tapi rajin memberi atau sedekah. Maka ketika sakaratul maut, Allah lemah lembutkan sakaratul mautnya. Tujuannya adalah membalas kebaikannya, tapi menghadap Allah, tidak membawa kebaikan, yang dia bawa adalah dosa dan kemaksiatan. Maka apabila kita menghadiri orang yang sedang sekarat dan orang itu adalah orang kafir tapi kok lemah lembut sakaratnya, maka Allah balas kebaikan, tapi meninggal tidak bawa kebaikan. Dan ketika kita menghadiri sekarat dan orang itu adalah orang beriman tapi keras sakaratul mautnya, tujuannya adalah menghapuskan dosa dan dia menghadap Allah, tidak membawa dosa. Siapa yang tidak ingin meninggal tidak bawa dosa? Dan itu adalah 10 doa yang selalu kita baca di setiap selesai sholat, meskipun doa itu bukan dari hadis, tapi jika dibaca itu baik saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Di nomor 7, wa maghfiratan ba'dal maut, agar kita meninggal dunia penuh dengan ampunan, penuh dengan ampunan, dan meninggal dunia yang dibawa adalah pahala ibadah. Maka apabila saya sodorkan pertanyaan ulang kembali, pilih mana nanti, dicabutnya dengan cara keras atau lemah lembut, maka jawabannya adalah diserahkan yang terbaik kepada Allah.
Ayuhal muslimun ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Di hadapan saya ada Al-Quran, nomor urutnya yang ke-8, di ayat yang ke-50, nama suratnya Al-Anfal. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Allah memerintahkan atau mengabarkan kepada Nabi Muhammad, dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang kafir ketika sekarat, bagaimana orang kafir ketika ruhnya dicabut oleh para malaikat. Al-Quran mengabarkan ada manusia yang dicabut rohnya ketika sakaratul maut dengan cara yadribuna, dipukul. Ada manusia yang rohnya ketika keluar dengan cara dipukul, dan yang memukul adalah malaikat. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Yang pertama di Gua Hira beliau mengalami pingsan, dan yang kedua Rasulullah melihat Jibril dalam rupa asli malaikat yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad pingsan? Ketika melihat malaikat Jibril yang pertama kali di Gua Hira. Dalam satu hadis rawahu Imam Ahmad, Nabi bersabda, walahu sittu mi'ati junah. Malaikat Jibril yang dilihat oleh Rasulullah memiliki 600 sayap, dan ketika sayapnya dibentangkan baru 1 sayap saja sudah menutupi seluruhnya langit yang ada di atas langit. Berarti yang membuat Rasulullah pingsan adalah karena begitu besarnya malaikat Jibril. Setiap hari Jumat banyak malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat siapa yang paling dulu, yang paling pertama hadir ke masjid untuk sholat Jumat. Pahala seperti bersedekah seekor onta, berikutnya seperti bersedekah seekor sapi, berikutnya seperti bersedekah seekor kambing, berikutnya seperti bersedekah seekor ayam, dan yang berikutnya terakhir datang sholat Jumat seperti bersedekah sebutir telur. Berarti kalau begitu di sekitaran kita saat ini banyak para malaikatnya. Hanya saja mata kita Allah ciptakan tidak bisa melihat malaikat. Maka apabila ada di sekitaran kita bisa melihat makhluk yang umumnya manusia tidak bisa melihat, saya khawatir di dalam dirinya ada jin yang bisa membuat dia melihat di luar kemampuan manusia biasa, dan itu harus diruqyah. Ketika malaikat mencabut nyawa orang kafir dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 93, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat membentangkan tangannya. Malaikat berwujud manusia memiliki tangan, malaikat berwujud asli memiliki sayap. Kenapa malaikat membentangkan tangannya sebelum mengeluarkan atau sebelum memukul? Maka jawabannya adalah biar pukulan yang diterima oleh orang kafir ketika sekarat adalah sekeras-kerasnya pukulan. Apa yang dipukul? Al-Quran mengatakan wujuhahum wa adbarahum. Yang dipukul adalah muka dan punggungnya. Wazuqu azabal hariq, dan malaikat mengatakan kepada si orang kafir yang akan meninggal, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Ketika orang sedang sekarat, khususnya di ayat ini adalah orang kafir, maka mereka mendapatkan kabar ketika sedang sekarat, wazuqu azabal hariq, rasakanlah neraka yang membakar. Berarti dapat kita ambil kesimpulan neraka dan surga sudah dapat diketahui pada saat sakaratul maut. Apabila ada yang tanya saat ini,
Apakah saat ini kita sudah tahu surga atau neraka? Saat ini jawabannya kita tidak ada yang tahu surga atau neraka. Kapan manusia tahu surga atau neraka? Jawabannya adalah ketika sedang sakaratul maut. Maka orang-orang kafir yang keluar ruhnya dengan cara dipukul, maka sudah diperlihatkan neraka. Maka secara otomatis di alam barzah atau alam kubur dia mendapatkan azab atau siksa kubur. Di hadapan saya Quran, saya buka suratnya 16. Nama suratnya An-Nahl, ayatnya 32. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dicabutnya dengan cara baik, lemah lembut. Yaquluna salamun alaikum. Para malaikat ketika mencabut nyawa atau ruh orang yang bertakwa sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu, kebahagiaan untukmu, kesejahteraan untukmu. Dicabutnya pelan sambil mengatakan kebaikan untukmu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dan ketika sedang sekarat dapat kabar dari malaikat, masuklah surga karena perbuatanmu. 3. Dicabutnya thayyibin, baik, sambil mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu, dan dapat kabar jannah, surga. Berarti kalau begitu, orang ini adalah orang bertakwa yang ketika sedang sekarat diperlihatkan surga. Siapakah dia yang lagi sekarat diperlihatkan surga? Dia adalah mereka yang meninggal dunianya mati syahid. Orang yang meninggal dunia mati syahid ada 6 kemuliaannya. Yughfar lahu awwalu daf'ah. Ketika roh keluar dari jasadnya, berguguranlah dosa-dosanya. Orang yang meninggal mati syahid diperlihatkan surga ketika sedang sakaratul maut. Orang yang meninggal dunia mati syahid dibebaskan Allah dari azab kubur. Orang yang meninggal dunia mati syahid aman dari kekhawatiran di hari kiamat. Orang yang meninggal dunia mati syahid akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Dan orang yang meninggal dunia mati syahid wa yuzawwijus nataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, akan diberikan pendamping bidadari surga sebanyak 72 bidadari. Dan orang yang meninggal dunia mati syahid, Allah perkenankan mengangkat siapa yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga sebanyak 70 orang. Maka orang yang meninggal dunia mati syahid lagi sekarat diperlihatkan surga. Semoga yang ada di hadapan saya bisa menunaikan ibadah haji. Bapak jamaah semua diberikan kabar akan berangkat haji dengan ongkos dibayari. Ketika dapat kabar baik itu, maka kita senang dan ekspresi wajah pun tersenyum. Begitu pula dia, ketika dia lagi sekarat diperlihatkan surga, maka dia sudah tahu akan masuk surga. Maka dia senang menghadap Allah dan Allah pun senang menghadap dirinya, maka ekspresi wajahnya tersenyum. Maka apabila keluarga, tetangga, kerabat, teman meninggal dunia dan kita melayat atau takziah, kita buka penutup mukanya yang umumnya ditutup dengan kain putih tipis dan kita lihat wajahnya mengeluarkan senyuman, insya Allah dia adalah orang baik karena sudah diperlihatkan surga dan dia senang sampai ekspresi wajahnya mengeluarkan senyuman. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan surga ketika sedang sekarat. Tutup, apa amalannya agar kita semuanya diperlihatkan surga? Quran suratnya Fussilat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, summastaqamu, kemudian ibadahnya istiqomah, duhanya enggak putus, puasa Senin Kamisnya enggak putus,
tahajudnya nggak putus dan selalu berjamaah di masjid, bacaan Qur'annya nggak putus, orang-orang yang ibadahnya istiqomah, Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka yang menyertainya adalah para malaikatnya Allah. Kalau ada yang tanya, siapa manusia yang didampingin malaikat, maka jawabannya adalah orang-orang yang ibadahnya istiqomah, ucapannya baik, kita pandang teduh hati kita karena didampingi oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, orang-orang yang ibadahnya istiqomah tidak ada rasa takut dan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan orang-orang yang ibadahnya istiqomah dapat kabar surga. Maka ingin dapat kabar surga ketika sedang sekarat, maka ibadahnya haruslah istiqomah. Ada yang meninggal di masjid sedang sujud, Bapak Izhar, jika tidak salah Masjid Al-Ittihad Tebet, meninggalnya sedang sujud, namanya Bapak Izhar. Inna buyutallahi fil ardil masajid, rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah masjid. Berarti beliau meninggal di rumah Allah. Sekarang kita di rumah Allah, maka sekarang kita sebagai tamunya Allah. Maka almarhum meninggal sebagai tamunya Allah. Ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Berarti almarhum meninggal di saat ibadah pertama dihisab. Dan gerakan solat yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Maka almarhum meninggal di rumah Allah sebagai tamunya Allah, di ibadah yang pertama dihisab yaitu solat, dan di gerakan solat yang paling dekat dengan Allah yaitu sujud. Istri almarhum mengatakan, suamiku meninggal dunia di masjid sedang sujud karena kebiasaan suamiku solatnya selalu berjamaah di masjid. Maka kita meninggal dunia nanti umumnya tergantung dari kebiasaan. Kalau kita biasa ke masjid, nggak mustahil meninggal sedang di masjid. Tapi apabila kita meninggal dunia karena kebiasaannya na'udzubillah sedang mengkonsumsi minuman-minuman keras, sedang berzina, maka nggak mustahil dia meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan jeleknya. Berarti dia meninggalnya su'ul khotimah, bukanlah husnul khotimah. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak umroh dan haji, Allah tetap berkuasa. Maka kalau ada yang tanya siapa yang butuh, maka kitalah yang butuh Allah. Dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia minum-minuman keras, dia berzina, jangan kira Allah lengah, jangan kira Allah tidak tahu, maka balasannya nanti di akhirat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah azab akhirat lebih berat ketimbang azab dunia. Sama-sama hijrah menuju ke arah yang lebih baik. Semoga kita semua diwafatkan Allah di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang berbuat baik, yaitu husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد شافع الرحمة وعلى آله وأصحابه وأئمة الأمة وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا منزل القرآن على النبي الأدنان أحيينا على القرآن وأمتنا على القرآن ونجينا من النيران بحرمة القرآن اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة سكرات الموت ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.